Mana buktinya di Alkitab kalau Natal itu tertulis tanggal 25 Desember? 25 Desember memang tidak ada dituliskan di dalam Alkitab langsung tanggalnya, karena itu nggak sesuai dengan budaya. Tapi kalau saya buktikan kepada kamu bahwa dia lahir 25 Desember dari Alkitab, dari Lukas 1 ayat 5, mulai dari ayat 5 kita. Lukas 1 ayat 5, oke? Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia adalah golongan ke-8. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Oke? Ayat 8 langsung. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab bagaimana lazimnya ketika diundi untuk bertugas, imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Membakar dupa berarti hari raya apa? Yom Kippur, hari raya pendamaian ya. Nah, pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Mereka melihat hal itu, ia terkejut dan katanya, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yohanes." Berarti berita bahwa Yohanes sedang dikandung oleh istrinya Zakaria itu pada hari raya Yom Kippur, bukan? Ya. Hari raya Yom Kippur itu hari raya tanggal berapa? Di sini kalau kamu cari 25 September. Oh itu. Oke. Jadi Yom Kippur itu dilakukan ini tanggalnya memang berubah-ubah ya. Tetapi di tahunnya Tuhan Yesus ini, pemberitaan ini itu 25 September. Oke? Oke. Nah, nanti kamu cari di Google hari Yom Kippur 25 September, kamu nanti lihat tahun-tahunnya, tahun-tahun kapan aja. Berarti Zakaria itu mendapat berita bahwa Yohanes dikandung oleh istrinya itu pada tanggal 25 September yang adalah hari raya Yom Kippur. Lanjut ke ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Orang salah paham dengan bulan yang ke-6. Dalam bulan yang ke-6 di sini itu tidak berarti dalam bulan yang ke-6 di kalender, tapi bulan yang ke-6 setelah konteks ini. Oh. Berarti 6 bulan setelah pemberitahuan kepada Yohanes, kepada Zakaria. Karena itu kan dulu ini nomor-nomor pasal 1, 2, 3 itu dulu nggak ada. Itu cuma satu. Oh. Nah, jadi ini satu hal ya, runutan peristiwa. Dalam bulan yang ke-6, berarti 6 bulan setelah September, itu bulan apa? Maret. Maret. Oke. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh pergi ke kota Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari Daud, nama perawan itu Maria. Apa yang dikatakan malaikat itu kepada Maria? "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus." Berarti berita Yesus sedang dikandung Bunda Maria itu pada bulan Maret. Tanggal 25. Makanya tanggal 25 Maret itu gereja Katolik merayakan hari kabar sukacita Bunda Maria. Nah, 9 bulan setelah Maret itu bulan berapa? Desember. Jadi ngarang nggak kita? Enggak sih. Nggak ada dalil. Oke, itu pembuktian dari Alkitab ya. Oh. Sekarang saya tunjukkan kamu data sejarah. Didaskalia Apostolos. Mereka tuduh tuh ya bahwa Natal tuh pagan, lahir Dewa Matahari. Kelahiran Dewa Matahari itu baru ada tahun 250 Masehi. Natal udah dilakukan pada tahun 169. Didaskalia Apostolorum Koptik tahun 189. Didaskalia Apostolorum in English. Ya, Didaskalia berada di Syria. Pasal 3 dan 4 dari Didaskalia dikatakan apa? Para
Para rasul juga telah ditetapkan mereka bahwa harus membuat hari Epifani Juru Selamat yang menjadi awal perayaan 2 tahunan pada 6 Januari sesuai dengan angka dan tanggal Yunani. 6 Januari ini kalender Julian. Kalau dikonversi ke kalender kita yang pakai kalender Gregorian itu 25 Desember. Nah, ya. Kalender converter 6 Januari itu 24 atau 25 Desember di Gregorian. Jadi 6 Januari, makanya orang Ortodoks itu merayakan Natal itu pada tanggal 6 Januari, sedangkan kita orang Kristen, Katolik dan Protestan merayakannya pada 25 Desember menurut kalender Gregorian. Gitu. Ya, jadi memang kita Natal tuh data sejarahnya ada, dari Alkitab ada, nyambung. Nah, bukan hanya itu, misalnya tulisan Hippolytus dari Roma, ya. Hippolytus dari Roma, ia adalah murid Irenaeus yang adalah murid Polikarpus dari murid Rasul Yohanes. Dia mengatakan begini, ya, bahwa dia menulis begini. Untuk kedatangan pertama inkarnasi Tuhan kita di dalam daging, dalam bukunya Commentary on the Prophet Daniel, buku keempat poin yang ke-23, dia mengatakan begini, ketika ia dilahirkan di Bethlehem, 8 hari sebelum bulan pertama Januari, hari keempat dalam seminggu, sejak Agustus memerintah 42 tahun, tetapi dari Adam 5.500 tahun. 5.500 tahun. Berarti 8 hari sebelum Januari itu tanggal berapa? Berapa, gimana Kak? 8 hari sebelum tanggal 1 Januari itu tanggal berapa? 25. Berarti baik dari Hippolytus, baik dari Didaskalia, baik dari Alkitab, dia lahirnya tanggal 25 Desember kan? Ya, iya benar. Lalu yang mengatakan kita dari pagan, dia buktinya apa kita dari pagan kalau bukan hanya asumsi? Iya, iya. Oh, Bethlehem itu bersalju. Kemarin saya dari Israel, 25 Desember nggak ada tuh salju di Bethlehem. Ya, bagi yang orang Israel, bagi kalian yang sudah ke Israel, pada tanggal 25 Desember di Bethlehem, di Nativity Church, ada nggak salju? Udaranya memang dingin, tetapi nggak ada salju. Ya. Oh, jadi kalau mereka bilang itu lewar matahari, dewa matahari Sol Invictus itu baru dirayakan tahun 250.